Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejarah, siap untuk sebuah kisah yang luar biasa? Dalam video ini, kami akan membahas sejarah mendalam sejarah Islam di Melayu, sebuah babak penting yang jarang kita dengar. Bersama narasumber kita, mari kita singkap fakta menarik dan inspirasi dari masa lalu. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Sri Rahayu. Ya, nama inilah saya Aisyah Amini. Aisyah Amini. Ya. Kami dari semester 2 UIN STS Jambi ingin melakukan wawancara dan berita untuk tugas mata kuliah Islam dan Peradaban. Oh iya, silakan. Hanya bisa saya jawab tadi ya. Silakan. Kami boleh minta Ustaz untuk memperkenalkan diri dulu sebelum Oh iya. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UIN ya, Fakultas Sarjana UIN. Baik, perkenalkan nama saya Muslan Wahid sebagai Ketua Bidang Idaroh Pengurus Masjid Al-Quds. Ya, jadi cukup itu ya. Kalau alamat tinggal Ustaz di mana? Alamat Jalan Menas nomor 2 RT 17 Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi sana. Sana ya. Baik, untuk pertanyaan pertama Pak, boleh diceritakan sedikit tentang sejarah awal pembangunan masjid ini dan apakah ada keterkaitan dengan Islam peradaban Melayu di zaman dulu? Oh baik, jadi historisnya pembangunan Masjid Agung Al-Falah ini itu pada akhir dekade 60-an tahun 60-an adanya wacana keinginan diskusi untuk menjadikan Masjid Agung Provinsi Jambi akhir tahun 60-an. Jadi itu yang digagas oleh Pak Kasal, oleh Suti. Pada ini beliau ada meminta dokumen, waktu itu dia jabatannya sebagai sekretaris daerah. Jadi keinginan ini didiskusikan, diwacanakan kepada para tuan-tuan guru, tokoh-tokoh ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat di Provinsi Jambi, dan sepakatilah menjadikan Masjid Agung di sini. Melalui proses-proses yang dilalui, maka tahun 71 mulailah dibangun Masjid Agung. Tahun 71, mungkin nama kalian pun baru tahun 71 dibangun selama 9 tahun, dan pada tanggal 29 September 1940 diresmikan oleh Presiden RI yang kedua, tahu kan? Kemudian tempat ini dinamakan Masjid Agung Al-Falah. Tempat ini, tempat berada di Jambi ini, tadinya ini adalah pusat kerajaan Melayu Jambi, Sultan Taha sini. Pada waktu dia masih jaya-jaya itu beberapa kali diserang oleh pemerintah Belanda, oleh kolonial Belanda, itu tetap menang. Tapi hari ini kalah pada tahun 1458. Maka daerah ini diduduki oleh militer Belanda sampailah Indonesia merdeka. Itu kan Sultan Taha merdekakan melarikan diri dari masa yang terdapat Kapten Kebo kan. Nah itu Sultan Taha. Jadi kemudian Indonesia merdeka, tanah ini diduduki oleh Tentara. Makanya kepentingan tokoh-tokoh masyarakat pemerintah pada waktu dapat menjadikan ini. Jadi ada proses guding-guding dengan panglima daerah Sriwijaya yang dari Palembang. Setujui ini tadi baru Masjid Agung pada tahun 1990. Kemudian nama Al-Falah itu berkaitan dengan nama kemenangan. Menang. Jadi tadinya menang, tapi kalah, tapi tetap diberi penangkapan menjadi Agung Al-Falah. Jambi. Itulah yang singkat ya. Dan kejadian histori kerajaan Melayu Jambi. Silakan yang lain.
kalau kan masjid ini kan terkenalnya dengan masjid 1000 tiang. Ya. Kok bisa dibilang masjid 1000 tiang? Kenapa awal pembangunannya membuat tiangnya banyak? Jadi ini kan masjid ini dirancang bangun oleh Profesor Roseno, guru besar ITB. Dia adalah orang yang menemukan konsep fondasi Cakrayam. Kebetulan konsep fondasi Cakrayam ini yang digunakan Sumatera pertama kali hanya Agung. Kedua baru di sini pada Agung. Jadi memang rencana ini dia tidak pakai tiang, tidak pakai dinding dan banyak tiang. Tiang ini terdiri dua macam, tiang besar dan tiang besar. Tiang besar ini jumlahnya 40, 12 menyangga kubah, 12 lebih besar, ini sedikit kecil, ini menyangga pedak 24. Jadi tiang besar ini yang dibangun oleh perunggu ini sebanyak 40 yang besarnya. 40 tiang. Dia bulat tidak, kalau ini segi kan? Ya. Kalau itu bulat, dia bulat, tapi dibalut dengan perunggu. Nah tiang yang di sini jumlahnya 192. Jumlah tiangnya semuanya 230. Disebut 1000 tiang karena 1000 itu menunjukkan banyak. Jumlahnya sama 1000 ya, sama dengan Kabupaten Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jaya, namanya Kabupaten Kepulauan Seribu. Dengan jajaran pulau ratusan itu masih bulan kemudian namun dapat ada informasi, tapi ini konon ya, konon bisa kalau pesawat katanya apa Gus Dur presiden kita itu apa Abdul Rahman ini jadi itu apa jangan 3 tempat ya sejarah punya tempat tiga itu ada Habibie dia sembahyang sini mungkin ada ajudannya bisikkan Gus ini masjid banyak tiang Gus kalau itu yang itu katanya ya itu konon iya benar cuma masjid ini lebih familiar di medsos seperti tiang kalau kita tetap nyebutnya masjid Agung Kepala dan di luar sana lebih familiarnya masjid seperti tiang. Jadi setiap tiang ini menyangga payung segi 4 di atas kan ada bengkel itu payung itu ketemu sana segi 4 iya jadi payung datar jadi dia ketemu di atas itu tadinya antara itu kan ada jarak tuh mau ditutup dengan material yang transparan tapi pada waktu itu tidak ada material transparan di plaster aja pakai semen. Ini secara singkat kenapa disebut tiang ya silakan yang kita lanjutkan. Cukup sekian wawancara yang saya seperti ini. Terima kasih kepada Ustaz telah meluangkan waktunya. Di plaster aja pakai semen. Ini secara singkat kenapa disebut tiang ya silakan yang kita lanjutkan. Cukup sekian wawancara yang saya seperti ini. Terima kasih kepada Ustaz telah meluangkan waktunya. Iya. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian kata kami kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama kami yang bertanya dengan soal Cinagri yang sebenarnya mahasiswa ya yang kita doakan supaya anak-anak bisa sukses pertama dapatnya itu ya nilai tinggi lah ya dari 3 lah intinya ya hanya belajar aja kuliah belajarnya sampai bisa ya kadang-kadang memang bagi orang sulit cuma kalau kita tutupin sama Iya, insyaallah. IP3 bukan menjadi masalah saya pernah juga punya S1 yang 2 yang 4 tahun pernah lebih boleh insyaallah carilah metode belajar yang mengingatkan yang bisa lengkap bisa lengkap bukan 2 otak nggak di dalam otak tanggal itu ya demikian assalamualaikum ya semoga sukses oke ya. Nah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung pembahasan.
mendalam tentang sejarah Islam di Melayu. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat memberikan wawasan dan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.